Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam laporan mendalam. Musim penghujan yang mencapai puncaknya di awal tahun 2026 kembali membawa duka bagi warga di wilayah Jawa Tengah bagian barat. Fokus utama kami hari ini tertuju pada Desa Capar, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Senin sore, 2 Februari 2026, menjadi momen yang mencekam bagi ratusan kepala keluarga. Desa yang terletak di kawasan perbukitan ini diterjang banjir bandang luapan Sungai Capar dan aliran Das Cacaban. Air berwarna coklat pekat membawa material lumpur masuk ke pemukiman warga dengan kecepatan yang tak terduga. Tanpa peringatan dini yang memadai, warga hanya memiliki waktu hitungan menit untuk menyelamatkan diri, meninggalkan harta benda mereka terendam di bawah permukaan air yang mencapai ketinggian 1 hingga 1,5 meter. Laporan hari ini akan membedah kronologi kejadian, dampak kerusakan yang masif, hingga menyoroti persoalan klasik normalisasi sungai yang hingga kini masih menjadi janji yang belum tertunaikan. Sampai pinggang dewasa. Kurang lebih 101 meter sampai dada. Bencana ini bermula dari hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah hulu di Kecamatan Jatinegara sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat. Puncaknya terjadi pada pukul 16 WIB, saat debit air Sungai Capar yang membelah pemukiman warga tidak lagi mampu menampung volume air kiriman dari wilayah atas. Berbeda dengan banjir genangan biasa, fenomena yang terjadi di Desa Capar kemarin dikategorikan sebagai banjir bandang atau flash flood. Air datang tiba-tiba disertai gemuruh, menyapu jalanan desa, dan masuk ke rumah-rumah warga terutama di wilayah RW 1 hingga RW 5. Jalan provinsi yang menghubungkan Ruas Lawi dan Jatinegara pun sempat lumpuh total. Kendaraan-kendaraan bermotor terpaksa menghentikan lajunya, terjebak dalam arus air yang menyeberangi badan jalan. Data terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Tegal mencatat, sedikitnya 130 unit rumah mengalami dampak langsung. Meski air surut dalam waktu relatif cepat, sekitar 2 hingga 3 jam, namun yang tertinggal adalah lapisan lumpur tebal setinggi 10 hingga 20 cm yang menyelimuti seluruh isi rumah. Kerugian material ditaksir mencapai angka ratusan juta rupiah. Elektronik, perabotan rumah tangga, pakaian, hingga stok pangan warga dilaporkan rusak berat. Bagi warga Desa Capar, banjir ini bukan sekadar genangan air. Ini adalah hilangnya hasil kerja keras mereka selama bertahun-tahun yang hancur dalam semalam. Secara psikologis, kondisi ini menciptakan trauma mendalam. Setiap kali awan hitam bergantung di langit Jatinegara, rasa was-was menyelimuti warga. Mereka kini hidup dalam kesiagaan permanen. Anak-anak tidak dapat bersekolah karena buku dan seragam mereka terendam lumpur. Sementara para orang tua harus berjibaku membersihkan sisa-sisa bencana sebelum ancaman hujan berikutnya datang kembali. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kali ini, namun beberapa warga dilaporkan mengalami luka ringan saat mencoba menyelamatkan barang berharga di tengah arus yang deras. Fasilitas umum seperti masjid dan sekolah dasar setempat juga tidak luput dari terjangan air, memaksa aktivitas kemasyarakatan berhenti total untuk sementara waktu. Anjing jebol. Mengapa Desa Capar menjadi langganan banjir bandang? Analisis teknis menunjukkan adanya pendangkalan serius pada dasar Sungai Capar. Kondisi sungai yang semakin menyempit akibat sedimentasi membuat kapasitas tampungnya menurun drastis. Menilik ke belakang, rencana normalisasi sungai ini sebenarnya sudah masuk dalam agenda kerja pemerintah melalui Balai Besar Wilayah Sungai, BBWS, Pemali Juwana pada tahun 2021 lalu. Namun, sejarah mencatat bahwa anggaran tersebut terkena kebijakan refocusing untuk penanganan pandemi dan kebutuhan mendesak lainnya. Sejak saat itu, proyek normalisasi seolah jalan di tempat.
Selain faktor teknis sungai, alih fungsi lahan di wilayah hulu juga diduga kuat memperparah kondisi. Berkurangnya daerah resapan air di perbukitan sekitar Jatinegara membuat air hujan langsung meluncur ke dasar lembah tanpa hambatan. Dampaknya, setiap hujan lebat di hulu akan langsung dirasakan sebagai kiriman maut bagi warga di dataran rendah seperti Desa Capar. Negara arah bisa lewat, banjir. Merespon situasi darurat ini, pemerintah Kabupaten Tegal bersama BPBD dan PMI telah mendirikan posko kesehatan dan dapur umum. Penyaluran bantuan logistik berupa nasi bungkus, air bersih, serta paket kebersihan mulai didistribusikan sejak Senin malam. Relawan gabungan dari TNI, Polri, dan berbagai organisasi kemanusiaan terpantau bahu-membahu bersama warga membersihkan fasilitas publik dari sisa-sisa lumpur. Namun, bantuan logistik hanyalah solusi jangka pendek. Masyarakat Desa Capar kini menuntut solusi permanen. Mereka tidak butuh sekadar nasi bungkus atau selimut setiap kali banjir melanda. Mereka butuh jaminan bahwa rumah mereka tidak akan terendam lagi di musim hujan mendatang. Pemerintah daerah dituntut untuk kembali melobi pemerintah pusat dan pihak BBWS agar normalisasi Sungai Capar dijadikan prioritas utama dalam tahun anggaran 2026 ini. Peringatan dini berbasis komunitas juga perlu ditingkatkan. Tanpa teknologi pendeteksi banjir yang mumpuni di wilayah hulu, warga hanya bisa mengandalkan pengamatan manual yang seringkali terlambat memberikan peringatan. Ini santrinya ikut satu ini, santrinya makili nanti bilang sama busnya. Banjir Desa Capar adalah pengingat bagi kita semua bahwa alam memiliki batas toleransi. Eksploitasi lahan dan penundaan pembenahan infrastruktur sungai adalah bom waktu yang sewaktu-waktu dapat meledak menjadi bencana. Kami akan terus memantau perkembangan situasi di lokasi dan memastikan suara warga yang terdampak sampai ke telinga para pengambil kebijakan. Tetap waspada. Terutama bagi Anda yang tinggal di sepanjang daerah aliran sungai, karena BMKG memprediksi cuaca ekstrim masih akan berlangsung hingga akhir pekan ini. Monitor Cuaca, mewakili seluruh tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap aman, tetap waspada, dan jaga keselamatan Anda serta keluarga. Sampai jumpa dalam laporan berikutnya.